Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari ua_cn24 yang berjudul Gunung Gede Pangrango. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pendakian jalur kiri, ada yang ikut pulang di Gunung Gede Pangrango. Sebuah cerita dari ua_cn24. Based on true story. Jadi awal ceritanya pas tahun 2015 di bulan April, kalau nggak salah hari Jumat. Aku berangkat naik ke Gunung Gede Pangrango. Padahal awalnya di kamarku udah ada yang ngasih tahu supaya aku nggak ikut naik ke sana. Oh ya sobat horor, jadi aku itu orangnya sensitif sama makhluk kayak gitu dari kecil. Oke, next. Aku menghiraukan peringatan itu dan aku tetap berangkat. Dan perjalanan ke sana itu rutenya yang sangat lama menurutku. Gak biasanya gitu. Aku berangkat sekitar jam 1:30 dan sampai sana jam 8 malam. Karena macet dan kita harus lewat jalur tikus karena macet. Di sepanjang perjalanan tuh aku udah gelisah gak kayak biasanya. Ngerasa seperti bakal akan terjadi sesuatu. Dan pada saat itu aku lewat via Putri. Emang sih biasanya aku emang selalu lewat Putri. Sampai jam 8 malam aku makan dulu sambil nunggu Potter yang biasanya ngurus perizinan kita. Oh iya, aku tuh ber8 orang ya. 2 orang cewek dan 6 orang laki-laki. Dan ternyata ada yang mau ikut gabung juga sama kita. Biasanya kita kalau naik pasti bareng dosen. Namun hari itu pas banget. Dengan Paskah jadi dosenku itu gak bisa ikut. Dan dosenku pun nitip satu kelompok untuk gabung naik bareng kita. Jadi kita pun harus nunggu mereka dulu. Tak lama kemudian mereka pun datang. Kita pun saling sapa dan saling berkenalan. Mereka berlima dan ternyata 1 orang perempuan dan 4-nya laki-laki. Kita pun disuruh istirahat terlebih dahulu di rumah Potternya. Dan jam 11 malam kita akan memulai perjalanan. Yang anehnya kita nggak lewat pos 1. Aku di situ diem aja, ngomong dalam hati. Kenapa lewat sini? Ada apa ya? Iya, yang aku lewati itu lewatin sawah, kuburan, pokoknya agak serem deh. Tapi alhamdulillah bulannya bagus. Dan ternyata ada temanku Andre. Oh ya, itu nama samaran ya teman-teman. Oke, next. Nah, temanku Andre ini bilang ke temanku yang ngatur semuanya. Namanya sebut aja Robi. Kenapa kita lewat sini? Iya, soalnya perizinan kita nggak masuk, jawab Robi. Nah, kenapa kamu baru bilang sekarang? Kata Andre dengan kesal. Ya, aku juga baru tahu sekarang. Sedangkan Potternya udah jalan duluan. Akhirnya kita pun jalan terus aja. Jelas Robi. Potternya cuma nganter kita sampai di pos 2. Gak tahu kenapa sih. Aku gak banyak tanya. Cuman dalam hati aku merasa gak nyaman banget. Seperti ada gimana gitu. Dan akhirnya aku pun jalan duluan. Dan mau masuk ke pos 3 biasanya nih loh. Biasanya kalau aku mau masuk ke pos 3, aku kalau sama dosenku suka banget istirahat dulu. Nanti subuh baru lanjut lagi. Tapi kali ini enggak.
Kita pun lanjut jalan dan beberapa langkah aku jalan, aku lihat ada yang buka tenda dan kelihatan rame. Pandanganku terus maju ke depan. Hatiku mulai enggak nyaman dan aku dengar teriakan dari arah tenda itu. Dan aku juga dengar ada yang lagi ngaji nenangin cewek itu. Dan aku diteriakin sama Andre. "Jalan terus Ki, jangan bersugesti." Aku pun jalan-jalan. Ya mungkin itu sekitar jam 2 atau jam 3 ya, aku lupa. Pokoknya hawanya udah gak enak. Setelah aku denger cewek itu teriak-teriak. Dan tiba-tiba kakiku terasa kesemutan. Lalu kesemutan itu terus menjalar ke badanku. Badanku terasa lemas dan ambruk jadinya. Dan tanganku langsung dingin sedingin-dinginnya. Aku bilang ke teman-teman kalau aku kena hipotermia. Sebenarnya teman-temanku sih langsung menghampiri aku. Tapi disuruh Andre, yang lainnya suruh naik duluan. Jadi aku diurusin sama Andre dan Onat. Ternyata rasanya makin gak nyaman. Pantes, kebanyakan kalau kena hipotermia rasanya pengen nangis jerit sejerit-jeritnya. Tapi aku berusaha untuk melawan rasa gak enak itu. Karena aku gak mau ngerepotin teman-temanku yang lainnya. Akhirnya aku dibuntel berlapis-lapis pakai SB. Dan akhirnya aku bisa tidur pagi sekitar jam 6 pagi. Dan aku pun mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan sesampai di alun-alun Surya Kencana, ternyata yang gabung sama kita itu mereka hilang. Gak ada semalaman. Jadi terpaksa kita menginap di Surya Kencana sambil menunggu pendaki yang dititipin sama dosenku itu. Ternyata kejadianku gak sama malam itu. Waktu malam pun tiba. Aku pun berdoa, semoga kita semua baik-baik saja dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kenyataannya gak kayak gitu. Rasa gak enak pun kembali menyerangku. Aku gak kena hipo lagi loh. Cuma suasana di Surya Kencana itu emang lagi rame sama pendaki. Jadi rasanya kayak pasar deh. Namun ternyata ini ramenya sama makhluk-makhluk tak terlihat. Aku harus bisa kontrol badanku. Hawanya pengen banget nangis teriak-teriak. Badanku pun harus aku yang mengendalikan. Dan pikiranku harus bisa lawan kebisingan itu yang bikin aku kacau. Akhirnya aku minta obat sama Andre. Dan aku minum tuh obat 2 apa 3 ya, aku lupa. Yang penting aku harus bisa istirahatin badanku. Dan gak lama kemudian aku pun tertidur dengan nyenyak. Pagi pun datang. Alhamdulillah aku bisa mengendalikannya. Dan ternyata itu pendaki yang gabung sama kita pun belum kita temukan. Aku jadi tambah bingung dan gak enak harus bicara apa dengan dosenku. Secara dosenku kan yang nitipin kelompok itu. Dan akhirnya kita pun lanjut perjalanan sambil nyari. Di sepanjang perjalanan aku ngerasa ada yang aneh. Kenapa ada yang ngomong di dalam tubuhku? Aku coba tahan nafas, tapi bener-bener ada yang ngomong di dalam tubuhku. Sepanjang perjalanan yang ngomong dalam tubuhku tuh bilang, rasanya capek, gitu aja terus. Aku diem aja dan kita istirahat sebentar di Puncak Gede. Tak lama kemudian kita lanjut lagi. Sesampai di Cibodas, temanku Robi
langsung menginfokan kepada senior. Dan akhirnya dibantu petugas juga dan kepoter juga. Aku pun turun duluan. Dan alhamdulillah, setelah pencarian, kelompok itu sudah ditemukan. Oh ya teman-teman, aku bakal jelasin tentang seseorang yang ngomong di dalam diriku, yang ngomong capek-capek itu. Dan sesampainya di rumah hingga aku gak bisa jalan 6 bulan dari sesudah turun gunung itu. Oke, next. Oh ya teman-teman, cerita setelah ini menceritakan aku yang sudah sampai rumah ya. Oke, lanjut. Setelah turun dari gunung, aku istirahat. Aku tidur terus sampai pagi hari. Dan aku pun beraktivitas seperti biasa. Pagi itu aku langsung ke tempat kerja. Sorenya aku kuliah lagi. Jadi aku belum istirahat full malam itu. Karena malamnya aku begadang ngerjain skripsi. Bener-bener deh, over capek banget rasanya. Dan gejala-gejalanya mulai kerasa di 3 minggu setelah aku turun dari gunung itu. Aku merasa capek, badanku panas, gak enak deh rasanya. Terus aku izin gak masuk kerja karena badanku gak enak banget. Ya pikiranku sih masih positif. Dan 1 hari izin aku langsung masuk lagi. Oh ya, kalian ingat gak? Sewaktu aku naik gunung itu di dalam tubuhku ada yang bilang capek-capek itu. Ya, dan setelah makan siang aku iseng coba cari di Google. Meninggal di atas Gunung Gede Pangrango karena kedinginan. Dan muncul dong itu artikel. Belum selesai aku baca, badanku mendadak gak enak. Nafasku kerasa cepet banget. Deg-degan banget pokoknya. Dan aku langsung ngerasa cemas. Aku matiin tuh komputer. Dan kakiku ngerasain kesemutan lagi. Aku langsung minta izin pulang dulu. Sesampainya di rumah, aku langsung sholat zuhur dulu dan badanku gak bisa digerakin, berasa diikat. Ya Allah, aku harus bisa ngelawan. Meski berat juga, dan setelah aku beres sholat, aku bilang ke ibuku kalau badanku rasanya sakit semua. Ibuku memeriksa kakiku dingin banget. Dan langsung deh, ibuku minta bantuan tetanggaku yang bisa kayak gitu. Dan aku diurut badannya sambil dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Gak berapa lama aku nangis. Kesurupan apa enggak aku gak ngerti. Tapi aku antara sadar dan enggak. Soalnya aku bingung, kenapa aku tiba-tiba sedih dan nangis sejadi-jadinya. Dan di saat tetanggaku ngurutin badanku, aku ngerasa aneh. Seperti ada yang ngomong lagi di dalam tubuhku. Di dalam hatiku, aku jadi bingung sendiri. Kenapa aku ini? Berasa banget di tubuhku kayak ada yang berkemah. Dan akhirnya aku gak tahu lagi deh. Aku bangun-bangun udah pada maghrib. Alhamdulillah badanku agak enakan dikit. Dan setelah kejadian itu, aku udah gak kerja lagi. Alhamdulillah, aku beres wisuda dalam keadaan sakit. Soalnya belum tuntas guys. Dan lama-lama badanku drop parah. Di bulan Oktober sampai Maret aku gak bisa jalan. Badanku berat kayak bawa ransel 80 liter. Jadi aku selama itu hanya terbaring di atas kasur. Badanku rasanya sakit. Sebelum itu aku ke dokter. Dan kata dokternya aku kena sinus. Tak lama kemudian bibiku datang dari Bandung. Dibantu sama bibiku, ternyata ada makhluk yang masuk di hidungku. Aku gak tahu berapa kali ke dokter. Hasilnya aku sinus, mah sama kecapean. Dan semua diagnosis dokter sama. Aku gak bisa jalan 6 bulan karena kakiku lemes banget.
Padahal musim panas, tapi kakiku dingin mulu. Dan kakak iparku datang ngebantuin aku juga. Di kaki ternyata banyak yang ikut. Pantes aja kakiku rasanya gak enak. Pokoknya selama itu aku rasa badanku gak enak banget, gak nyaman. Berasa badanku gerbang makhluk halusnya terbuka. Pokoknya rasanya aku tuh macem-macem gitu. Pikiranku saat itu mungkin aku bakal pergi meninggal dunia. Soalnya gak enak banget. Banyak hal-hal aneh yang terjadi. Dan susah aku gambarin, apalagi aku ceritain. Dan akhirnya aku bertemu guru ngaji. Aku pun diruqyah. Itu ruqyah bikin aku sedih. Karena aku diazanin, aku diantar sama ibuku. Ibuku lihatnya banyak asap banget di tubuhku. Setelah aku diruqyah, makin sakit tubuhku. Rasanya tubuhku bener-bener hancur, lemes, gak tahu rasanya karu-karuan. Setiap jam 2 atau jam 3 malam, aku ngerasain hipotermia kayak waktu itu. Ya, seperti aku saat masih di puncak gunung. Pokoknya kalau temanku nanya aku sakit apa, aku cerita. Terus aku ngomongin kejadian di atas gunung. Dan setiap aku menceritakan kejadian di atas gunung itu, badanku rasanya gak enak lagi. Akhirnya aku menghindari untuk membahas gunung-gunung itu. Jadi dengan terpaksa akhirnya aku vakum naik gunung. Dan aku vakum setelah ketiga kalinya aku naik ke Gunung Gede Pangrango. Jadi buat kalian kalau emang gak bisa naik, jangan memaksa ya guys. Pokoknya kalau di atas gunung harus bertamu dengan sopan. Jagalah tingkah laku juga. Nanti kalau ada waktu aku bakal ceritain tentang terapi ruqyahku. Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.